Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kif halukum? Ternyata banyak bisa bahasa Arab ya. Kaifa halukum? Baik, sekarang banyak bisa bahasa Arab. Masya Allah. Allah ya barik fikum. Temanya apa, Ray? Gharar, riba yang sudah teraplikasi di dunia modern. Gharar, riba dan aplikasinya dalam kehidupan modern. Atau gharar, riba, satu lagi, zulm atau zalimah. Sebelum kita lanjutkan, sebelum saya jelaskan apa itu riba, apa itu gharar dan apa itu kezaliman, siapa di antara Anda yang usahanya, profesinya bisnis, bukan dia karyawan? Siapa? Tunjuk tangan. Cuma dikit. Bapak bisnis apa, Pak? Buat jaket kulit. Mahfuz. Mahfuz. Mafrud. Maklum. Properti juga. Terus apa lagi, Pak? Properti sama jaket kulit punya pabriknya. Makhlud. Makhlud itu apa? Maklun. Bahasa apa itu? Artinya apa, Pak, maklun? Ada pesanan jaket kulit gitu. Saya pesan jaket kulit 250 item gitu ke Bapak. Terus Bapak bikin sendiri. Desainnya Bapak bikin desain. Terus dijahit di ke Indonesia. Kurang jelas, Pak. Maaf, kurang jelas. Bagaimana, Pak? Ya, saya apanya? Saya pesan jaket kulit 1000 potong. Terus, kemudian saya buat di jalur, itu sebentar, Bapak terima pesanan. Saya buatkan 1000 potong, ukuran ini, bentuk ini, terus. Bapak pesan lagi ke lain. Oh, Bapak nggak punya karyawan sendiri? Maklar atau marketing? Tapi tidak punya barang. Di website tadi Bapak jual desain segala macam jaket kulit begitu ya? Desain saya bentuknya, kalau harga telepon dulu. Setelah dihubungi, Bapak bilang harga sekian. Barang sudah Bapak miliki atau belum? Iya, barangnya tidak ada kan ya? Terus Bapak tetapin harga. Setuju jual beli. Barang sudah dimiliki atau belum? Ketika akad jual beli tadi kan belum ada barangnya. Belum ada dan belum dimiliki juga. Berarti menjual barang sebelum dimiliki. Iya, tapi kan
Bahan bakunya belum dimiliki. Karyawannya juga bukan karyawan Bapak, tapi Bapak sudah lakukan jual beli. Iya, berarti kan menjual barang yang belum dimiliki. Boleh atau tidak? Kalau tidak, kenapa dilakukan Bapak? Solusinya Ustaz gitu ya? Yang ngukurnya Bapak. Tapi yang jahit bukan Bapak sendiri, yang punya barang baku juga bukan Bapak, pesan lagi ke orang lain, lempar ke orang lain lagi kan ya? Ya, jelas, jazakallah khair. Ya, properti gimana Pak? Pakai bank maksudnya dia datang ke bank, mengajukan kredit, terus dia bank bayar ke Bapak atau ke dia? Kenapa ibu? Kenapa pindah ibu? Enggak jelas di situ. Kalau di situ jelas. Sepertinya di luar jelas. Kalau enggak di rumah mungkin jelas, pakai radio. Subhanallah. Kasihan ibu datang ke masjid enggak jelas. Bapak jelas suaranya? Jelas? Siap saya tanya berarti ya kalau jelas suaranya. Harus siap ditanya kalau suaranya jelas. Kalau tidak ada jelas ada alasan. Enggak jelas suaranya Ustaz, jadi enggak dengar paham. Kalau jelas harus siap. Bismillah. Kalau kenapa Bapak? Kalau bikin ruku tadi bagaimana? Yang ruku juga begitu. Ini rukunya harganya 500 juta. Tolong jualin. Berarti Bapak ini doang, properti doang. Apa namanya? Agen properti. Dua-duanya berarti calo ya. Dua-duanya profesinya calo. Satu calo properti, satu calo jaket. Masya Allah. Allah barik fiik. Ya. Halal atau tidak begitu ya Pak ya? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah. Mana bukunya? Ada hadiahnya buku? Habis. Hutang-hutang gitu. Subhanallah. Ya. Selama ini dilakoni sudah berapa tahun Bapak? Sudah berapa tahun profesi ini di? Satu tahun. Masya Allah. Yang besar mana untung jaket atau properti? Properti. Masya Allah. Saya bisa jawab. Masya Allah. Ini kemarin yang jawab juga kan ya? Kemarin jawab atau bertanya kemarin? Jawab juga. Salah. Betul jawabannya. Dapat buku. Silakan jawab sekarang, gak ada hadiah buku lagi untuk Anda. Langsung. Maaf ya, kalau sudah dapat buku, kalau betul jawaban tidak dapat hadiah. Kalau salah, kembalikan bukunya. Hah? Udah dihadiahkan. Berharap sekarang dapat buku lagi. Masya Allah. Tapi silakan. Langsung. Untuk persoalan tadi saya katakan itu sesuatu
Bismillah. Oke, ini aja. Ya, jadi untuk Bapak hanya saran untuk tidak bisa, Bapak hanya bertugas untuk mempertemukan atau lebih dengan komunikasi. Bapak hanya bertugas sebagai peralatan. Karena tadi Bapak ditugaskan sebagai alat atau itu. Tapi bisa saja Bapak langsung menjual barang tersebut dengan catatan si pemilik barang akan memberikan barang itu kepada Bapak. Ya, sebentar. Kalau cuma mempertemukan doang, dapat fee-nya kecil. Kadang dikasih, kadang enggak juga. Dia udah bertemu, ngapain enggak butuh ente lagi dia. Kenapa? Kadang kecil, kadang tidak dikasih. Bismillah. Suaranya nggak jelas. Menggema, menggaung. Hah? Gaung, nggak enak kan ya? Mending nggak pakai ini ya. Nggak usah pakai mic. Tidak jelas suaranya, pelan-pelan ngomong pakai tajwid. Itu betul-betul begitu. Siapa yang paham saya? Bismillah. Wakalah. Wakil yang ingin menjualkan. Tidak, bapak itu bukan, tidak berhubungan pemilik barang. Orang pesan ke dia, tolong buatkan saya jaket. Ya ruko juga begitu. Gitu Pak. Yang ruko sudah jadi. Ruko sudah jadi. Terus Bapak jualin ke orang. Rukonya udah ada. Lalu pemilik ruko itu bilang kepada bapak tersebut untuk menjualkannya gitu Ustaz. Tolong jualkan ruko saya gitu ya Pak. Broker ruko gitu. Kalau yang jaket, tolong buatkan saya jaket. Baru dibuat, itu jaket. Karena ruko udah jadi, bapak jualin doang. Properti ruko berarti ya. Ya. Yang masalah? KPK. KPR, kredit pemilikan ruko. Ya betul, KPR ruko. Akhirnya KPK, kredit pemilikan kantor. Kalau KPK kredit pemilikan kantor ya. Kalau KPR kredit pemilikan rumah. Ruko rumah sama. Ya. Saya kira jawabannya jelas ya. Dan karena kemarin jawabannya sudah betul dan sudah dapat hadiah, maka hari ini jawabannya tidak dapat hadiah walaupun betul. Jawab apa ya? Studi kasus. Jazakallahu khair. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Ini kita kajian seperti itu kan ya? Diskusi aja kan ya, Ray? Betul.
Bukan bedah buku kan? Sambil bedah buku. Oh iya, bedah buku lebih penting kasus daripada bedah bukunya. Kehidupan keseharian Anda inginkan jadi halal. Bagaimana solusinya? Anda baca bukunya semuanya ini, belum tentu Anda paham juga menerapkan kasus Anda kepada teori dalam buku. Maka wallahu taala alam, ya. Kasus Bapak tadi, pertama Bapak orang pesan minta dibuatkan jaket kulit, tapi Bapak belum punya barangnya, materialnya belum punya, karyawannya juga tidak ada. Terus Bapak tetapkan akad dengan dia pembuatan jual beli begitu kan ya? Enggak jelas suaranya Pak. Waktu akad, jadi restorannya pertama baru pesan saya belum bayar. Ini yang jaket dulu, jaket. Jaket gimana yang jaket? Yang jaket saya pesan 1000 jaket ke Bapak. Ukuran S 100, M 100, L 100, XL 100, sisanya double XL. Terus Bapak bilang, ya setuju kan? Bapak kasih kepada saya harga penawaran. Ya, sekian. Lalu saya tawar. Deal jual beli kan ya? Iya. Barang sudah Bapak miliki atau belum? Berarti menjual barang belum dimiliki. Iya. Boleh? Boleh atau tidak? Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang dikenal sebagai salah seorang pedagang juga, ya Rasulullah, inni abi'u washtari. Aku profesiku menjual dan membeli. Faqul li ma yahillu li wa ma yahrumu alayya. Jelaskan mana yang halal bagiku dalam bisnisku ini dan mana yang haram. Jelas. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in begini dia. Dia tidak minta, ya Rasulullah berikan saya kursus singkat tentang bisnis syariah. Bisa? Bisa atau tidak? Kalau dia minta itu bisa atau tidak? Kalau Anda minta, Ustaz saya ingin kursus singkat bisnis syariah, bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Antum sudah ikut berapa bulan? Sudah ikut berapa bulan? 4 bulan. Sekarang bisa? Apapun kasusnya bisa jawab. Maksudnya apa? Kalau ada saya itu nggak berani ngomong. Saya pulang ya. Bisa, tetapi ada beberapa kasus yang tidak bisa dia. Walaupun beliau sudah ngikutin kursus 15 pertemuan tentang muamalat 6 jam per hari, berapa jam per hari? 6 jam ya. 6 jam per hari sebanyak 16 pertemuan. Yang berbagai kasus. Tetapi akan ada kasus mungkin tidak pernah dapatnya dan buat bingung. Maka yang ditanyakan oleh sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang pedagang. Lihat pertanyaannya, simple pertanyaannya, dan cuma sekali itu dia bertanya, habis itu enggak datang lagi dia. Ente sudah 16 pertemuan. Kali 6 jam. Subhanallah. Tambah 5 tahun kuliah muamalat. Sahabat itu hanya sebentar saja. Pertanyaan, ya Rasulullah, inni abi'u washtari. Wahai Rasulullah, aku menjual dan membeli keseharianku. Faqul li, jelaskan kepada Rasulullah, ma yahillu li wa ma yahrumu alayya. Mohon jelaskan ya Rasulullah, apa yang halal dan apa yang haram aku lakukan dalam transaksiku keseharianku. Rasulullah tidak memberikan jawaban yang panjang, tidak memberikan
Ya, kalau kamu memang bisnis, berarti kamu harus penuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Berarti rukun jual beli apa? 1. Rukun jual beli 1. Rukun jual beli apa? Penjual. Cepat. Berapa orang di sini yang bisnis? Yang jual beli siapa? Berapa orang di sini yang jual beli? Cuma segitu yang jual beli. Yang jual beli cuma segitu. Saya tidak yakin. Saya yakin pasti semua Anda penjual dan pembeli. Kalau Anda tidak menjual, kalau bukan penjual Anda, saya nggak ada jual barang Ustaz. Baik, tidak masalah. Membeli nggak juga Ustaz. Oh, berarti Anda nggak manusia, tidak pernah beli, tidak pernah jual. Kalau Anda tidak menjual, sudah pernah beli. Sekarang siapa yang profesi yang jual beli? Tunjuk tangan. Yang nggak nunjuk saya tanya loh. Siapa yang jual beli? Siapa yang nggak ada yang nggak nunjuk? Baik. Anda nggak pernah membeli? Pernah membeli? Kenapa tidak menunjuk? Ulangi. Siapa yang pernah membeli atau menjual? Tunjuk tangan. Ada yang nggak nunjuk, saya tanya dia. Anda nggak pernah membeli dan pernah menjual? Kenapa tidak nunjuk? Ulang lagi. Siapa yang pernah menjual dan pernah membeli? Semua orang ya, betul, kecuali anak kecil. Pernah jual beli nak? Sini. Nggak pernah jual beli sini. Sini nak. Siapa namanya? Dapat hadiah. Mana permennya dia? Siapa namanya? Umar. Dikasih jajan gak sama abinya Umar? Terus untuk apa guna uang jajan? Buat lempar-lempar gini doang. Umar? Uang jajan beli apa biasanya Umar? Biasanya beli apa? Permen? Apalagi es? Berarti kamu pernah jual beli. Menjual pernah? Mungkin enggak. Tapi beli sering kan ya? Iya, tay. Maka tidak seorang pun manusia terlepas dari menjual beli ini. Dia wajib mengetahui rukun dan syaratnya. Pernah kita bahas dulu ketika di sini dulu kan di Masjid Salman ya. Ya. Iya, right. Belum ada kemana anda? Ya waktu di Salman saya pernah kan kita bahas tentang rukun dan syarat jual beli. Pernah? Enggak ada yang pernah. Anak baru semua berarti ini. Ala kulli hal. Bapak tadi mengatakan beliau belum memiliki barang. Lalu beliau melakukan akad penjualan. Begitu kan ya Pak ya? Iya kan Pak? Kan belum dimiliki jaket kulitnya dan sudah dilakukan transaksi jual beli, ya kan? Kemudian juga rukonya belum dimiliki, iya kan? Lalu dilakukan transaksi jual beli, iya kan? Berarti ini menjual barang yang belum dimiliki. Bolehkah menjual barang yang belum dimiliki? Bolehkah atau tidak? Tidak, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari. Faqul li ma yahillu li wa ma yahrumu alayya." Ya Rasulullah, aku profesi keseharianku menjual dan membeli. Mohon jelaskan ya Rasulullah apa yang halal dan apa yang haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bena akhi, la tabi' ma laysa 'indak." Dia menanya, "Ya Rasulullah, aku sebagai pedagang, mohon jelaskan apa yang halal dan apa yang haram."
Rasulullah menjawab singkat, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau jual barang yang tidak menjadi milikmu. Maka oleh karena itu sepakat para ulama sebenarnya meletakkan syarat paling penting di dalam objek jual beli. Objek jual beli ini harus ayyakuna mamlukan. Barang itu milik si penjual. Barang milik penjual. Solusi praktisnya, karena profesi itu banyak sekali di Indonesia. Kenapa? Solusi praktisnya bagaimana? Karena profesi sebagai maklar atau calon, baik yang berdasi atau tidak, banyak sekali di Indonesia. Kalau yang dasi lebih gede dapatnya gitu. Kalau nggak dasi mungkin lebih gede juga. Tergantung proyeknya ya apa. Sebentar. Antum bertanya lagi, antum jawab. Menjawab. Pertanyaannya apa? Tidak jelas. Pertanyaannya apa? Menyambung masalah yang tadi. Uang DP itu kita istilahkan menjadi uang titipan. Apa? Boleh ya? Kenapa? Tidak jelas suaranya. Coba jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Kan nggak jelas saya ngomong nggak jelas. Jangan ininya matiin mic-nya. Mic-nya matiin. Coba tuh ngomong langsung. Uang DP sebagai uang titipan. Kalau hilang nggak tanggung jawab ya. Nitip kalau hilang nggak tanggung jawab. Iya, namanya nitip. Yang nitipin ke yang menerima titipan, kalau hilang dia nggak tanggung jawab kan? Iya atau tidak? Paham? Gak paham kan ya? Gak paham kan? Gak apa-apa, gak paham. Kembali kita kepada bisnis bapak tadi. Beliau tidak punya konveksi jaket kulit, tidak punya karyawan, tidak punya mesin, tidak punya bahan baku, tapi punya pasar melalui situs atau real Pak? Online, melalui pasar online. Outlet, punya toko sendiri, tapi barang tidak ada. Barang ada, tapi dia pesan mungkin nggak cocok model atau ukurannya gitu kali ya? Hah? Sampel ada, tapi kalau dia mau 1.000 nggak ada. Baik. Kalau pesan lagi bisa juga. Tapi bapak tidak punya ini kan ya? Tidak punya bahan baku dan tidak punya karyawan yang ngerjain buatin itu. Lalu bapak jual, kalau barang yang sudah ada dijual langsung kan ya? Boleh, itu boleh, nggak ada masalah kan? Kalau barang yang tidak ada dia pesan, apa katakan apa pada dia? Kalau lebih jelas? Lebih jelas Pak? Jelas begini ya. Jelas Ibu? Jelas. Jelas bingung. Bismillah. Jelas ini? Ya ini jelas. Sampai di mana tadi? Pada saat pemesanan Bapak itu berkata seperti apa? Tadi baru ada sampelnya, terus kalau pesan seperti
Oh iya, itu tadi yang ada pesannya di toko. Nah, kalau dia ingin barang yang tidak ada pesanannya karena ukurannya nggak muat, gimana Bapak katakan ke dia? Nggak jelas. Tidak jelas. Hah? Bismillah. Ini jelas Pak? Ya Pak. Jadi gini Tat, saya jual, ya. Saya punya outlet. Outlet. Ada contoh, oh modelnya seperti ini, Ya. modelnya seperti ini, ada beberapa model. Ya. Terus dia bilang, saya mau yang A. Modelnya yang A. Ukuran untuk saya Saya. ukur. Oh, ukur. Saya ukur semuanya, catat. Saya bilang ke workshop, kita pesan ini. Ya. Harga yang di outlet itu Di workshop berapa harganya? standar, semua di Jakarta sama, Oh, katakanlah. workshop di Jakarta? Iya, Kan di Garut? bukan. Iya. Bukan, sorry. Outletnya semua di Jakarta ada 4 ada 4 sekarang. Ya. Nah, kemudian saya pesan ke workshopnya itu teman saya. Apa Pak ada saham di workshop itu tidak? Tidak. Terus? Kemudian udah pesan, datang ke tempat saya, udah saya lihat, Udah jadi gitu udah maksudnya? jadi. Nah, saya bayar, baru saya serahkan lagi ke pembeli. Pembeli tadi udah dari awal sudah bayar uang dia? Belum. Pembeli tadi bayarnya bisa-bisa 2 minggu lagi Setelah diterimanya? setelah diterima. Bisa juga nggak bayar dia? Nggak sih bayar, lalu bayar. Baik. Gitu. Jadi gitu Tat, kalau ruko kalau ada DP, uangnya ditransfer langsung ke owner, bukan ke saya. Jadi Bapaknya mempertemukan saja? Iya, saya mempertemukan. Dapat fee dari siapa? Dari owner, Pemilik? dari pemilik. Berarti bukan menjual barang? Jadi saya cuma bilang Ini ada ini, harga sekian, kan hubungi aja dia. Ada ruko gitu ya. Iya. Harga sekian. Oh Pak, DP-nya berapa? 70 juta. Langsung transfer ke owner, bukan ke saya. Nanti owner ngasih fee ke Bapak? Iya. Cuma itu aja. Ya. Kasih Tat. Taufik insyaallah Pak. Sudah ya, selesai ya. Ada lagi bertanya? Jawabannya udah atau belum? Antum gak dengar tadi Anda ngomong apa sama beliau, gak dengar. Masa terbaik? Saya dari kanan ya, akhi. Bukannya betul dari kanan? Hah? Kalau dari kiri ya, akhi. Bismillah. Sekarang jelas suaranya? Ibu jelas Ibu? Kalau jelas apa pertanyaan Bapak tadi? Ulang, saya bisa ulang Ibu. Tidak jelas. Sekarang sudah jelas? Hah? Jelas. Silakan jawab pertanyaan Bapak tadi. Enggak ada yang bisa? Enggak ada yang dapat. Pertanyaan tidak jelas. Ya, nanti saya sampaikan pertanyaan, jawabannya nggak jelas. Sama aja Taib. Bapak tadi menanyakan bahwa profesi beliau adalah menjual jaket kulit dan properti, ruko dan rumah. Bentuk cara kerjanya adalah untuk yang jaket dia punya outlet, toko. Orang ingin beli 100.000 potong model seperti ini, ukuran A, B, C, D. Ya, tapi kan Bapak sebelum memiliki barang, atau ingin dia langsung sesuai dengan badan dia, lalu diukurkan. Ya, nanti kemudian kan pada waktu dia pesan sudah akad jual beli kan, terima DP kan ya, ya. Oh nggak terima DP. Kalau setelah dia pesan 1.000 kemudian nggak datang lagi, ya. 1.000 saya nggak mau 1.000, nggak satu nggak mau saya. Ya. Iya DP ya, itu saya katakan ada DP.
Kalau dia nggak jadi beli nggak masalah. Tidak pernah terjadi. Tapi kalau 1.000, iya pakai DP. Ya. Kalau untuk ruko tadi, sudah ada ruko milik orang atau rumah milik orang, lalu ditawarkan ke orang lain, terjual, Bapak dapat berapa dari si pemilik rumah? Berapa persen? 2%. Dari si pembeli? Nggak dapat. Dari penjual saja, dari pemilik. Sekarang suaranya jelas? Jelas suaranya? Ibu jelas Ibu? Silakan jawab. Tadi katanya nggak jelas pertanyaannya, sekarang udah jelas nggak mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Nggak ada, Rey? Pulang ya? Udah nggak bisa jawab. Antum bisa jawab? Jazakallah khair. Saya diundang untuk jawab ya, bukan untuk ceramah. Ketika saya jelaskan tadi hadis sahabat Nabi tadi, yang dia adalah seorang pedagang, sama ada pedagang atau ada tokonya di pasar kota Madinah, tetapi terkadang orang beli barang yang tidak ada sama Anda. Terkadang dia pesan jumlah barang yang ada tapi melebihi stok yang Anda ada. Berarti sebahagiannya barang milik Anda, sebahagiannya belum milik Anda. Iya kan? Iya atau tidak? Maka dia menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku profesiku menjual dan membeli, pedagang. Maka jelaskan kepadaku apa yang halal dan apa yang haram." Dijawab oleh Rasulullah yang jawaban singkat, "Ya bena akhi, la tabi' ma laysa 'indak." Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Barang yang belum menjadi milikmu. Kembali kita kepada kasus Bapak tadi. Untuk jaket sudah dimilikikah barangnya? Sudah, Pak? Belum. Dan sudah dilakukan karena akad jual beli kan ya? Dengan si pembeli dari Bapak? Ya. Berarti menjual barang sebelum dimiliki atau setelah dimiliki? Sebelum dimiliki. Boleh? Tidak. Alhamdulillah. Tidak boleh, Pak ya? Jangan lakukan lagi, Pak ya. Sebentar. Kontrak yang seperti tadi sudah berapa kali terjadi? Banyak kali ya? Jual jaket sebelum dimiliki. Banyak kali. Keuntungan besar ya? Besar. Kalau tidak boleh, berarti halal atau tidak keuntungannya? Tidak. Wah, repot ini. Tidak halal, Pak. Kalau tidak halal berarti harus dikeluarin semuanya. Sampai 1 M, Pak. Sampai 1 M. Belum. 500 700 juta. 100 juta. Bisa keluarinnya? Mau dikemanakan? Jangan proses umum. Ini banyak anak muda belum kawin ini. Bikin kawin massal. Kawin massal 100 anak muda yang belum kawin. Dengan syarat mereka belum pernah kawin. Kalau sudah pernah kawin boleh juga. Dengan syarat istri pertamanya tidak mengizinkan. Izinkan istri pertamanya. Baik. Ini kan menjual barang yang belum dimiliki. Sudah dilakukan akad jual beli. Nah, tadi sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku profesiku sebagai pedagang. Jelaskan apa yang halal dan apa yang haram." Maka Rasulullah SAW menjawab,
Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Betul ini pernyataannya? Betul? Betul kalau bukan untuk pembuatan. Betul. Kalau bukan untuk pembuatan. Coba. Siapa yang pernah makan nasi goreng? Tunjuk tangan. Cuma segini yang pernah makan nasi goreng? Semuanya kali ya. Ya. Ketika antum beli nasi goreng, siapa di sini pedagang nasi goreng? Pedagang nasi goreng siapa? Tunjuk tangan. Tidak ada pedagang nasi goreng? Baik, masya Allah. Maju nasi goreng. Masya Allah. Allahu Akbar. Kif halak ya akhi? Jazakallahu khair. Bisa terima franchise? Antum ketika saya beli nasi goreng, antum nasi gorengnya yang pakai tenda, ruko atau pakai gerobak? Sebenarnya dulu pernah jual nasi goreng. Sekarang sudah bertobat? Bukan. Ganti profesi. Baik, enggak ada masalah. Nah. Dulu berarti pernah. Pernah. Kenapa antum tinggal profesi ini? Karena tidak halal. Halal insyaallah. Sebentar. Halal insyaallah. Saya beli nasi goreng. Pesan nasi goreng 5 piring. Antum bilang apa? Saya jual, gitu? Sepiring berapa? Dulu waktu jual sampai 7.000. Anggap 10.000. 10.000 sepiring Ustaz. Itu ya, 5 piring ya. Pada waktu saya pesan bayar uang, sudah ada nasi goreng atau belum? Belum. Berarti menjual barang belum dimiliki. Bahannya sudah ada. Bahannya sudah ada. Tapi nasi goreng, saya beli bahan atau beli nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng sudah ada atau belum? Belum digoreng. Belum ada kan? Belum ada. Iya, bahan mentahnya ada. Boleh Anda jual barang yang belum dimiliki? Boleh. Kan barangnya sudah ada. Bahan bakunya ada. Ada. Saya mau bahan baku atau mau nasi goreng? Nasi goreng Nah, sudah ada atau belum nasi gorengnya yang saya beli? belum dibikin. Belum dibikin, betul, belum dibikin. Berarti belum dimiliki nasi gorengnya? Belum. Halal ini? Nasi gorengnya halal. Karena tidak ada babi begitu ya, tidak pakai alkohol, masalahnya gitu. Baik, syukran. Jazakallah khair. Berapa keuntungan dari bisnis nasi goreng ini? Sampai selama Anda usaha, sampai 100 juta? Selama usaha nasi goreng alhamdulillah. Dapat rumah, dapat mobil? Belum. Dapat apa aja? Dapat istri. Kalau ternyata bisnis nasi goreng tidak halal, istri bagaimana caranya? Dikembaliin ke orang tuanya? Maaf dek, karena kata Ustaz Irwandi ternyata bisnis nasi goreng tidak halal. Dulu kupinang engkau dengan nasi goreng. Dan maharnya pun nasi goreng. Dan biaya hidup pertama kita dari hasil nasi goreng. Karena ternyata tidak halal, aku kawin lagi yang halal. Gitu? Sekarang bisnisku sudah halal, aku kawin lagi. Jawab, iya atau tidak? Ngomong kawin lagi takut. Lakunya duduk. Silakan duduk. Maaf sedikit dibully antum ya. Begitulah laki-laki ya, akhirnya ngomong mau kawinnya takut. Hari melakukannya. Ala kulli hal. Kembali kita kepada dua kasus tadi. Kasus nasi goreng, kasus jaket, sama kasus jual ruko. Ini yang ruko kan bukan milik bapak kan ya? Yang jaket juga bukan milik bapak kan ya? Yang Anda nasi goreng milik Anda? Mana nasi goreng tadi? Milik Anda nasi goreng ya? Enggak, yang Anda miliki baru bahan bakunya. Nasi goreng sudah ada atau belum?
Belum, berarti menjual barang yang belum ada. Iya atau tidak? Hah? Iya. Boleh menjual barang yang belum ada? Hah? Tidak boleh? Tidak boleh kan ya? Sepakat tidak boleh? Ya makanya. Kalau tidak boleh berarti nikahnya sah atau batal? Karena mahalnya dari hasil nasi goreng kan ya? Iya, sah nggak nikahnya? Maharnya nggak halal kan? Akad nikahnya satu maharnya tidak halal. Sekarang bagaimana kalau saya tawarin kawin lagi dengan mahar yang halal? Mau? Insyaallah. Masya Allah. Ibu tadi dia insyaallah ya. Insyaallah kawin lagi ibu. Allah Ustaz. Ya, ini pertama. Sekarang kita lanjutkan. Selesai sudah? Hah? Antum ngapain? Gimana mau dijawab? Nasi goreng. Assalamualaikum. Secara waktu Ustaz tadi misalnya mau beli nasi goreng, jadi ada dua yang dibeli. Pertama, membeli barangnya berupa nasi, bahan-bahan yang dulu. Enggak, saya enggak beli itu. Saya beli nasi goreng. Iya, saya bagi dua dulu. Oh, iya. Pertama, dia udah ada dua yang dia jual. Gitu. Pertama bahan, kedua jasa penggorengannya. Jadi ada dua yang dibeli gitu. Bahan sama membeli jasa menjadikan bahan itu nasi goreng gitu. Jadi ada dua apa ya? Ya dua item yang dijual. Terus? Ya itu. Jadi pertanyaan saya, dia menjual barang sudah dimiliki atau belum? Sudah. Nasi goreng. Tapi Ustaz juga beli jasanya juga kan? Kalau bukan hanya barangnya, barang dia. Sudah ada atau belum nasi gorengnya? Lu. Berarti saya membeli barang yang belum ada. Barangnya udah ada. Nasi goreng sudah ada atau belum? Ya, gini, ada dua saya bilang tadi ada dua apa? Unsur. Dua unsur yang dijual, Ya, pertama jual bahan bakunya, kedua jual jasa sehingga bahan baku itu jadi bahan jadi barang yang siap. Persyaratan jual beli, objek yang dijual belikan ayyakuna mamluka, milik orang itu. Ini dia belum ada, bagaimana dimiliki? Gini, jasa juga kan punya dia juga. Sekarang kalau misalnya jual beli itu bukan cuma jual beli apa barang aja. Kalau misalnya saya profesinya sebagai Dokter. dokter Terus? Dokter yang nggak jual obat tadinya. Dokter nggak jual obat? Maksudnya kalau mau beli obat ke kontak aja. Iya, ngasih resep doang. Misalnya Ustadz sakit, saya kan menjual jasa memeriksa atau lain-lain lah. Itu kan barangnya juga belum ada. Atau samar gitu. Apa sih jasa kan yang dijual? Jadi ada dua. Jadi jasa itu sudah dia sediakan sebelum Ustadz pesan nasi goreng ini. Sakit atau pesan nasi goreng? Nggak, Karena sakit, butuh nasi goreng, dokternya bikinin nasi goreng juga. Ya bukan. Oh, bukan. Maksudnya saya ginilah. Taib. Syukran. Terima kasih. Enggak dapat hadiah kan? Enggak perlu. Itu juga punya saya gratis dulu waktu di ITB. Masya Allah, dapat dulu ITB juga. Iya, waktu Ustadz di Salman. Dapat hadiah juga tuh. Gimana? Sudah dapat hadiah waktu itu. Enggak, punya saya dari Ustadz juga. Iya, waktu jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan juga. Sekarang jawab lagi. Kalau salah bukunya kembaliin ya. Edisi ketiga. Iya nggak apa-apa, kembaliin aja. Nggak ada perjanjian. Nggak ada perjanjian gitu. Kalau betul nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syukran. Assalamualaikum. Salam.
Ya, kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya, solusinya sudah tadi kan ya? Sudah tadi Pak? Sudah tadi solusinya Pak? Sudah tadi. Untuk bisnisnya beliau tekuni, dan bisnis apa satu lagi tadi? Nasi goreng. Sama. Sama, butuh pembuatan. Cuman bedanya bisnis Bapak bukan Bapak sendiri yang buat. Kalau dia bisnisnya nasi gorengnya dia sendiri yang buat. Tapi barangnya sudah ada atau belum? Sudah dimiliki atau belum? Barangnya belum ada. Bagaimana mau dimiliki? Yang ada baru bahan bakunya bagi yang nasi goreng. Kalau Bapak tidak memiliki bahan bakunya juga, dan juga tidak memiliki jasa pembuatannya. Hanya beda di situ. Maka untuk yang nasi goreng tadi, insyaallah. Maka untuk nasi goreng, memang barang baku sudah Anda miliki, tetapi yang Anda jual kan bukan bahan baku. Bahan baku ditambah jasa pengolahan.